dan aku tuh ngikutin suamiku kemana aja. Dan aku nggak tahu tuh harus gimana mengakhirinya. Terkadang tuh kalau nanti pulang aku tuh marahin dia seperti itu, tapi kalau dibilangin orang nggak terima. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya aja. Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu rezeki, keberkahan, kesehatan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, aku langsung aja menghitung hari. Menghitung hari enggak sih, menghitung bulan. Aku tuh sudah di sini tuh 9 bulan, mau 10 bulan ini, bulan 10. Jadi enak ya ngitungnya karena aku datang ke sini 2023 bulan 12 gitu. Jadi ngitungnya bulan 1 2 gitu, dan sekarang sudah mau jalan ke 10 bulan ini. Gitu, alhamdulillah banget. Dan cepet 1 tahun dan 2 tahun gitu. Semoga dilancarkan terus, mbahku sehat-sehat, seterusnya sehat gitu. Terus apa yang mbah rasakan itu seperti pikiran-pikiran yang kurang bahagia itu semoga berubah jadi bahagia gitu. Karena ya nggak perlu ini, karena topiknya bukan untuk membicarakan apa pekerjaan saya, maksudnya kalau kesah saya di sini enggak, tapi karena saya mau nostalgia dengan suami. Jadi nostalgia nih guys, jadi istri yang ngintilin suami kerja. Kemarin itu gara-garanya aku inget juga, itu wajar-wajar aja sih gitu ya. Karena gini ya, kemarin kan ada lihat tuh yang apa, berita itu ada katanya Belbon dari Caknan kemana itu ikut kerja gini-gini, tuh yang komen tuh di bawah tuh kayak ngalem dan sebagainya. Itu nggak ngalem guys gitu ya. Nggak ngerti kenapa kalau kalian ngalami seperti itu tiba-tiba saya pun juga ngalami seperti itu, dan pengen saya hilangkan itu ya, kayak pikiran yang kayak gitu tuh tersiksa banget guys. Nah, ditinggal lagi nih, tadi aku lagi meriksa mbah, maksudnya mbah lagi ngapain gitu, lihat mbah ya. Dan gini ceritanya, itu bukan suatu kengalaman, tapi mungkin karena awal-awal pernikahan kita tuh bisa dibilang sebenarnya kalau secara sadar dibilang itu nggak percaya, berarti nggak percaya sama suami atau gimana gitu ya gitu. Yang seperti itu, misalnya suami kemana itu nggak kayak kita ngikut gitu. Niatnya tuh nggak, bukan memata-matai ya guys, mungkin karena ditinggal masih ya kepengen berdua gitu lah istilahnya, mau bercanda mau ngapain tuh ada di depan mata kita gitu loh, terus nggak ada, terus dia lagi kerja aktivitas sama gimana tuh kayak temen lah, awal bestie lah ini ya gitu, kayak gitu ya aku ngerasainnya. Jadi kayak sepi banget gitu rasanya tuh, hampa kayak gitu ya. Tapi dari sini nih aku belajar guys, aku di Hongkong nih memang belajar memutuskan ke sini itu ya itu kemauanku gitu ya. Karena aku sendiri tuh ngerasa sebagai istri tuh kayak apa, suamiku tuh nggak leluasa ya, ini kan para teman-temannya mau ngobrol gini terus ada wanita gitu kan, aku nggak pikiran mungkin nggak enak ini ngobrolin kerjaan ya gitu, terus kayak dilihatin gitu, tak kira tuh biasa aja, ternyata nggak seperti itu, kayak kelihatannya nggak seperti itu. Para cowok itu, para laki-laki lah, suami orang, suamiku gitu ngumpul ya kan, mereka meskipun belum nikah pun juga, terus ada momen yang dimana memang kerjaan aku selalu harus ikut, sepertinya aku kayak mata-matai gitu loh, mungkin mungkin lah ya ngerasanya tuh, kok kayak gini amat gitu mungkin ya. Nah, jadinya aku tuh berpikir gimana nih biar aku tuh bisa ngasih normal seperti wanita lain, apa aku tuh nggak normal aku gitu ya, kok aku segininya sama suami, kemanapun tuh aku ikut, sampai aku tuh kayak nggak ada capek ya guys ya, ikut suami tuh kayak suatu kesenangan sendiri gitu, tapi nggak berpikir bahwa memang kayak mau program mau ngapain tuh memang harus istirahat gitu kan. Menurut aku malam istirahat sudah cukup lah, dan aku tuh ngikutin suamiku kemana aja, karnaval ikut, kesini ikut, terus nanti belum ke situ nggak heran guys, di rumah tuh aku ngikut terus. Dan aku nggak tahu tuh harus gimana mengakhirinya biar aku tuh juga kasih
tuh suami mau ngumpul sama temennya kayak gitu ya. Terkadang tuh kalau nanti pulang aku tuh marahin dia gitu. Terus kayak tiba-tiba marah gitu loh, tiba-tiba marah kayak gitu ya. Dan aku juga nggak pengen ya sebenarnya kayak gitu. Aku nggak pengen tuh orang yang di dekatku tuh kayak ngerasa nggak nyaman, nggak bahagia dengan sikapku. Berarti aku kan kurang dewasa gitu ya. Aku belum bisa berpikir yang seharusnya tuh ini terbaik dan memang jangan berlebihan yang seperti itu. Tapi kalau dibilangin orang nggak terima karena kita ada di fase yang seperti itu, terus dibilangin jangan ikut suami gini-gini, suami kemana ikut-ikut, sakit hati ya, maksudnya ngapain gitu kan, kita belum bisa mengendalikan diri gitu loh. Kita, aku masih belajar nih gitu loh ya, aku sendiri tuh juga pengen seperti itu tapi nyatanya aku nggak mampu. Nah akhirnya aku punya ide, bukan punya ide tapi aku berdoa terus, ya Allah aku pengen pernikahanku tuh sehat baik-baik saja dan suamiku tuh semakin dia bangga gitu loh, dia juga bisa enjoy dengan pekerjaannya, dia bisa lebih gitu loh ya, aktivitas gitu, cari relasi kerja, hobinya dia, pekerjaannya dia biar tambah gitu loh. Tapi karena adanya aku mungkin ribet gitu, harusnya aku di rumah mungkin masak terus ngapain lah istirahat, dia malah kepikiran, apalagi kalau aku sakit itu bingung juga, akhirnya nggak bisa melakukan aktivitas itu dan nemenin aku. Makanya nggak bisa kita ngomongin kalau mereka sendiri, kalau kita sendiri itu nggak ada kemauan untuk sembuh ataupun gimana caranya, terkadang ada kemauan sembuh ya seperti itu, biar nggak ngintai terus suami ikut terus lah gitu ya kegiatan suami kemana. Harus tahulah momen kalau libur atau gimana, liburan atau tempat yang memang kita pengen gitu, nggak terus metu terus gitu ya guys ya. Aku sering tuh ngumpul sama temennya suami yang cowok-cowok, aku cewek sendiri gitu kayak gitu. Mungkin suamiku juga nggak pengen juga ya kayak aku wanita sendiri gitu, katanya pernah gini, nggak pengen sama dilihat-lihat gitu loh, maksudnya kan karena kenapa dilihat, karena aku cewek sendiri gitu loh, bukan tekno lihat terus kenapa kenapa ya, karena wanita sendiri di situ gitu loh, ini karena kaum laki-laki terus aku wanita sendiri ya kan seperti itu. Nah sekarang aku tuh sadar, alhamdulillahnya tuh sadar, memang aku tujuannya ke sini bukan karena aku ke sini terus sadar, enggak, memang aku udah tahu ini aku kayaknya sudah bisa nanti mengontrol. Jadi sekarang kalau suamiku ini mau nyoteng ini, mau kerja ini gitu, sudah mendoakan gitu ya, semoga baik-baik aja, suamiku lancar pekerjaannya dan sebagainya, terbuka gitu loh. Aku punya cara sendiri dan alhamdulillah ini berhasil. Dan ya nggak tahu gimana, kita memang harus menemukan cara sendiri, caranya tuh gimana istilahnya. Ini aku belajar ke sini tuh, belajar semua ini di otak nih, video istilahnya, video tuh ke reply lagi yang dulu-dulu tingkah lakuku terus harusnya gimana gitu, terus aku ngidelin suami, terus aku sama suami kadang males masak, terus nggak masakin dia yang enak lah istilahnya gitu, nggak masakin dia yang gitu, cuma gitu kadang males, uring-uringan, nggak sepenuhnya lah gitu, aku belum jadi istri yang baik lah. Tapi sampainya di sini tuh aku paham itu, kalau di rumah tuh paham tapi nggak bisa menjalani guys, masih aduh pikiran tuh buntu di sini, masih mikirkan ini, masih kepengen juga kayak gimana ya kalau suami lagi kerja gitu terus kesana jangan ikut ya, istirahat di rumah atau gini-gini nanti kamu capek gini-gini, terus aku tuh kadang tuh jawabnya gini, ya udah kalau gitu aku tak kerja aja ke Hong Kong biar kamu tuh nggak aku ikutin terus, sudah puas. Kayak gitulah kerasnya ya. Ya namanya orang pasti ada prosesnya, setiap apapun itu. Akhirnya ini aku menemukan jawaban dari semuanya. Dan terima kasih, dan semoga nanti aku pulang ke Indonesia tuh bisa jadi istri yang lebih baik lagi. Terus bisa serawong sama orang, insya Allah bisa deh. Aku bisa tatak gitu. Jadi biasanya tuh aku disuruh ngapain suami beli gitu. Enggak, sampean-sampean gitu loh guys. Kayak malu kayak gimana gitu loh terkadang tuh. Harus ngumpulin kalau kumat kayak gitu. Dan aku harus belajar. Dan dari sini aku tuh kayak yakin banget aku bisa. Jadi di Indonesia yang kemarin-kemarin kayak gitu, aku tuh insya Allah bisa lebih baik, bisa lebih beneran, nyawaku tuh di sana gitu loh, nggak kayak ketinggalan di sini loh guys, gitu yang separuh. Jadi di sana tuh kayak ngambang, ngawang gitu. Nah semoga tips ini guys, kalian, maksudnya ceritaku ini menginspirasi
dan kalian yang mengalami hal seperti aku yang katanya dibilang ngalem-ngalem itu, enggak, kalian enggak sendiri, aku juga ngalamin hal seperti itu. Akan berusaha keluar dari situ kalau kita menyayangi pasangan kita, dan terbaiknya kayak gimana gitu, menyayangi hubungan inilah gitu, hubungan pernikahan ini biar lebih baiknya gitu. Aku nggak ada rasa percaya ya, mungkin dulu sama suami selalu takut gini, takut suami selingkuh apa-apa gitu loh guys, segitunya. Cemburuku terlalu besar dan aku nggak bisa mengontrol itu. Cintaku terlalu besar gitu ya. Terus hingga akhirnya nggak bisa mengontrol dan takut kehilangan, makanya kayak tak pegang banget. Seperti itu. Nah sekarang insya Allah suamiku lebih tenang juga gitu. Dan nanti pulang insya Allah juga suamiku lebih senang dengan perubahan-perubahan sikap gitu. Biar ya nggak keras kepala banget. Kerasnya tuh nggak ngawur nanti gitu insya Allah. Jadi ada orang keras kepala itu juga penting, jadi kayak punya pendirian, terus kayak enggak gini-gini gitu, nggak cuma ngikut aja, jadi bilangin gini ikut, padahal itu salah juga. Kita sebagai istri juga harus bisa bilang kalau itu kiranya salah atau gimana gitu, kayak enggak, kalau kayak gini tuh salah loh itu. Dan sebagai suami juga harus bisa nurunkan keegoisan, kalau memang salah dibilangin ya mau, jangan harga diri gitu loh ya. Harga diri kalau salah tuh gimana, diketawain orang, nanti namanya suami istri itu memang harus kerjasama. Ya udah guys, terima kasih, jadi ini ceritaku mengenai ya aku yang nggak mau ditinggal suami kerja dan aku pengen ngikutin terus selama 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.